Selamat pagi semuanya, selamat pagi pada para teman-teman semuanya yang hadir di sini. Salam sehat untuk pada teman-teman di komunitas pasien jodoh Indonesia. Terima kasih untuk undangannya Mbak Catu dan juga kepada Tony Samosir. Terima kasih banyak juga kepada Fresh News Medical Care Indonesia yang setelah berdiskusi mengenai apa yang menjadi topik yang baik untuk para teman-teman di komunitas pasien jodoh Indonesia. Ya, halo, Dr. Doni, apa kabar, Dok? Baik. Apa kabar? Sehat, Dok? Ya. Agenda kita sangat menarik di pagi hari ini, bicara tentang ya sex education ya bagi pasien ginjal kronik. Tentunya sebagai pasangan muda selalu bertanya-tanya ini, mungkin bukan hanya satu orang dua pasien ya, Dr. Doni ya, yang berkonsultasi begitu ya, Dok ya? Ya. Pasti banyak yang berkonsul tentang apakah kehamilan bagi pasien cuci darah itu diperbolehkan, begitu ya? Atau, Dok, saya pasangan muda, bagaimana caranya HB saya itu bisa stabil sehingga saya ingin punya keturunan dan lainnya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini memang ya bisa dibilang sangat sensitif, tapi ini juga menjadi penting buat kita agar bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, begitu ya, Dok ya? Ya. Setuju, Ton. Setuju ya. Nah, bagaimana gini, ginjal kan merupakan organ yang punya peranan vital ya, Dok ya, dalam tubuh. Penyakit ginjal kronik itu memiliki dampak secara sistemik, termasuk masalah fungsi seksualitas atau disfungsi seksual yang cenderung memburuk dengan penurunan fungsi ginjal itu sendiri. Masalah ini mungkin cukup banyak ya, Dok, menjadi perbincangan dan juga banyak dirasakan oleh pasien ginjal kronik. Untuk menambah wawasan kita di pagi hari ini, ya, mengenai hal sex education tadi, kita hadirkan narasumber yang bisa membantu kita. Kali ini Dr. Doni. Dr. Doni ini adalah beliau dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, ya. Dr. Doni ini sahabat saya dan terus bersama KPCDI ini untuk membantu kita menambah ilmu serta berbagi pengetahuan begitu terkait penyakit ginjal kronik. Beliau saat ini bekerja sebagai penanggung jawab dan supervisor di unit hemodialisa Fresh News Skincare di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Kalau teman-teman ini yang pasien-pasien Mayapada tentu paling tahu ini Dr. Doni. Dan Dr. Doni dosen di Fakultas Kedokteran UKI. Nah, kali ini ada pertanyaan dari saya, Dok. Mungkin akan memulai. Nanti teman-teman bisa bertanya di kolom chat Q&A ya, Q&A untuk bertanya terkait masalah apa yang dialami tentang topik kita hari ini. Dok, saya ingin tanya nih, Dok. Menurut Dr. Doni, apakah goal dari terapi pengganti ginjal pada pasien ginjal kronik, Dok? Oke, ya, terima kasih, Ton. Untuk ini pertanyaan yang juga sering kita harus didiskusikan kepada para pasien, bahwa goalnya itu, tujuan akhir dari terapi pengganti ginjal adalah gimana seorang pasien itu bisa hidup dengan kualitas hidup yang baik ya. Kualitas hidup yang baik itu kan banyak kan ya, dari sisi bagaimana dia bisa bersosialisasi, dari sisi bagaimana dia bisa menikmati jalan-jalan, makan, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana dia bisa menikmati kehidupan dia secara seksual. Ya, itu memang hal yang buat saya sih jangan tabu ya, karena di era ini, karena kehidupan quality of life itu juga seksual juga masuk dalam evaluasi, dan buat saya itu menjadi edukasi yang penting. Karena ada beberapa pasien nanya, dokter, saya kok nggak bisa ya, ini pertanyaan pria ya, kok saya nggak bisa berdiri lagi ya, ereksi saya. Nah, atau yang perempuan, dok, saya merasa kok kurang gairah. Nah, hal seperti itu yang menjadi pertanyaan itu ditanyakan tapi dalam posisi yang jenaka, istilahnya ketawa, rileks ya. Buat saya itu menjadi hal yang utama. Teman-teman di sini juga banyak yang mungkin mengalami hal yang sama. Mungkin itu, jadi lebih quality of life-nya yang paling penting itu. Jadi
number atau angka di mesin itu sebagian dari penilaian kita ya, bagaimana KT-over-V-nya, bagaimana blood flow-nya, tapi yang paling penting setelah pulmonary HD dia bisa melakukan aktivitas dengan baik lagi enggak, atau minimal bisa menikmati proses interaksi dengan teman hidupnya atau dengan teman sosialnya. Mungkin itu, Ton. Nah, dari goal tadi, Dr. Doni, ya, sekarang berkaitan dengan goal tersebut, ya. Kita akan bicara berkaitan dengan disfungsi seksual tentunya ya. Pertanyaan saya, Dok, apakah disfungsi seksual itu, Dok, yang sebenarnya? Terima kasih, Dok. Jadi kalau kita lihat bahwa penyakit ginjal kronik itu memang suatu hal yang akan berhadapan dengan efek sistemik istilahnya. Nah, hal yang saat ini kita diskusikan lebih ke fungsi seksualitas atau namanya disfungsi seksual. Memang banyak menyebutkan pada populasi penyakit ginjal tuh turun tuh fungsi seksualnya. Nah, disfungsi itu lebih ke arah gangguan dalam siklus, bagaimana merespon seksualitasnya, bagaimana merespon rasa seksualitasnya itu yang terganggu. Ya, dan itu luas dari banyak yang menjadi pembahasan kita. Tapi yang utama adalah seperti itu. Teman-teman yang sudah menikah atau sudah berumah tangga, hal itu menjadi bagian terpenting dalam proses intinya meningkatkan rasa harmonisasi di rumah tangga. Salah satu usahanya seperti itu. Baik, dokter. Jadi bicara tentang tadi ya disfungsi seksual sendiri begitu, dokter. Seberapa sering sih, Dok, sebetulnya kasus ini terjadi bagi pasien, baik itu mungkin pasien yang baru ataupun lama begitu ya? Karena ini tentunya menjadi concern kita juga untuk semua pasien ataupun mungkin para pendampingnya begitu, Dok. Tapi seberapa sering sih, Dok, sebetulnya kalau dari kasus disfungsi seksual itu sendiri begitu? Ya, kalau saya tanya kembali ya, kira-kira teman-teman di sini dari yang hadir ya, atau yang di populasi KPCDI itu pasti akan menjawabnya dengan rasa mungkin malu, ya pasti akan bilang iya. Nah, memang kalau dari sisi jumlahnya ya banyak sekali ya, dari range hampir 70 sampai 80% itu ada kuesioner yang menjawab bahwa dia memang ada gangguan seksualitas atau disfungsi dari yang sisi pria dan juga dari sisi wanita. Tapi memang keluhannya memang sangat beragam. Kalau pada pria itu ya memang karena masalahnya lebih ke disfungsi ereksi. Kalau pada perempuan lebih ke hasrat seksualnya sendiri. Yang lumayan besar, ya. Baik. Lumayan besar. Jadi memang baik. Terkait dengan seringnya begitu ya atau cukup banyaknya kasus tersebut begitu ya, Dok. Biasanya terkait hal tersebut ini penyebabnya apa, dokter? Mungkin bisa disebutkan hal-hal yang mungkin menjadi faktor terjadinya disfungsi seksual tersebut begitu, dokter? Mungkin bisa bantu dijelaskan kepada kita semua gitu, dok. Ya, yang pertama lebih ke arah hormonal ya. Pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik ada namanya gangguan keseimbangan hormonal gonadism, gonad. Jadinya testosteronnya rendah dan itu akan mempengaruhi gangguan dalam untuk seksualitas sendiri. Yang lain lagi lebih ke arah gangguan penyakit komorbid sendiri, diabetes, kemudian penurunan energi, gangguan saraf. Kadang-kadang rasa cemas atau rasa depresi juga bisa menyebabkan gangguan seksualitas. Dan memang itu menjadi hal yang penting ya, karena ada pasien pada saat contohnya nih, mohon maaf ya, saya punya pasien pada saat dia ini perempuannya memiliki hasrat, malah prianya yang memiliki hasrat. Karena pada saat wanitanya membuka baju, seorang suaminya melihat terpasang selang serial di sini langsung. Padahal sang wanitanya sangat antusias, tapi prianya jadi rada-rada jadi hilang hasratnya. Kadang-kadang ada juga mungkin prianya semuanya hasrat tapi dia takut aksesnya rusak. Jadi itu juga menurunkan kita bilang emosional pada saat melakukan hubungan seksual. Mungkin itu yang mengakibatkan itu akan terganggu. Jadi lebih ke arah bagaimana psikologi atau yang paling utama itu lebih ke yang kedua adalah mengenai hormonal. Itu sih Mbak Catur. Wah,
Tentunya ini mungkin untuk seluruh pasien yang berada di acara kita hari ini juga sangat relate sekali begitu ya dokter ya. Dan terkait hal tersebut tentunya nanti mungkin banyak sekali nih teman-teman yang akan bertanya berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Mungkin kaitannya juga dengan tema kita seksualitas ini karena ini tentunya sangat penting sekali karena sudah tidak perlu dianggap sebagai obrolan yang tabu ya dok ya. Karena ini berkaitan penting juga dalam kehidupan karena tidak bisa dipungkiri berpasangan itu juga menjadi salah satu mungkin yang menjadi support sistemnya juga begitu ya dok ya, dan tidak bisa dipungkiri itu hal penting sekali untuk kita semuanya agar menjadi hal yang mungkin tidak menyulitkan ataupun menjadi penghambat ibaratnya untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia tentunya ini menjadi obrolan yang sangat penting dan juga banyak hal yang mungkin akan ditanyakan dari teman-teman semuanya. Baik, sebelum mungkin kita baca beberapa di kolom Q&A, di sini ada beberapa yang sudah bertanya. Mungkin saya mewakili beberapa pertanyaan yang saya yakini menjadi banyak pertanyaan juga dari teman-teman semua, begitu ya dok ya. Di sini saya menanyakan tentang yang pertama, itu begini dokter. Jadi apakah umum jika seseorang atau pasien itu dok, biasanya mungkin kurang tertarik terkait aktivitas seksual? Pada umumnya ini pasien-pasien CKD begitu dokter. Bagaimana terkait hal tersebut begitu dokter? Ya, kalau secara umum tadi memang umum sekali ya, memang tapi masalahnya tidak pernah terekspos dan tidak pernah dibicarakan secara belak-belakan ya. Karena kan itu obrolan pribadi. Jadi kalau kita berbicara kalau pasien itu ke saya sendiri, saya mungkin teman-teman nefrologis yang lain juga bisa memiliki pengalaman yang sama, datang dengan bertanya, "Dok, saya kok kurang hasrat. Kemudian apakah saya bisa memiliki proses hubungan seksual yang sama seperti sebelum cuci darah?" Terus bagaimana dia menanyakan bagaimana apakah saya harus pindah ke transplant atau pindah ke CAPD atau ke modalitas lainnya seperti HD juga untuk bisa berhubungan seksual dengan baik. Mungkin dia ada hambatan. Tapi hal-hal seperti ini yang juga mungkin harus dijelaskan kepada pasiennya bagaimana pada saat dia beraktivitas untuk melakukan hubungan seksual. Mungkin itu. Dan ini juga ada di chat ya mengenai cara berhubungan seksual ya pada pasien CAPD juga tuh ada ceritanya. Ya dokter, mungkin menyambung dari pertanyaan yang ada di kolom Q&A ya dokter ya. Di sini ada juga yang bertanya begitu ya. Saya pria pasien, langsung kami bantu bacakan ya. Di sini saya pria pasien gagal ginjal sudah lebih dari 8 tahun. Saat ini tidak ada masalah untuk ereksi, namun kualitas spermanya rendah. Apakah benar pria pasien gagal ginjal akan terganggu juga kualitas spermanya? Apabila iya, apakah transplantasi ginjal dapat memperbaiki kualitas tersebut? Wah, ini mungkin juga mewakili banyak pertanyaan begitu, Pak, karena seringkali bertanya tentang kualitas sperma, dokter. Karena ini berkaitan dengan mungkin pasangan yang mungkin terutama yang masih muda begitu ya, yang menginginkan memiliki keturunan. Ini kaitannya tentu saja sangat erat begitu ya dok, tidak sekedar hanya bisa ereksi begitu, tapi juga kaitannya dengan nantinya kualitas sperma itu sendiri. Bagaimana dok? Ya, jadi memang pada pasien tadi penyakit ginjal kronik itu sendiri sangat mempengaruhi tingkat hormonal ya, gonadnya itu sangat terpengaruhi. Dan memang kita bukan sperma berbicara ya lebih ke semen, kemudian karena faktor itu sendiri akan mempengaruhi jumlah spermatozoanya sendiri yang tersedia. Jadi level CKD stage 1 sampai CKD stage 5 itu akan mempengaruhi level spermatozoanya sendiri. Dan itu memang juga akan mempengaruhi tingkat kita bilang tingkat angka proses jumlahnya sendiri dan kualitasnya sendiri. Seperti itu. Jadi nanti kita berbicara lagi mengenai berarti saya harus seperti apa? Ya nanti ada mekanisme untuk proses-proses untuk memperbaiki supaya kehidupan seksualnya lebih bagus sampai kualitas spermanya juga lebih baik. Ada hubungannya. Betul. Ya, ada hubungannya. Betul. Nah, apakah transplantasi ginjal dapat memperbaiki? Ya, pada beberapa literatur ya, bahwa laporan-laporan menemukan bahwa modalitas transplantasi ginjal menjadi baik dalam segi segala, untuk lebih ke gonadnya akan juga lebih baik karena dia memberikan harapan yang jauh ya, terutama dalam segi kualitas hidupnya sendiri dan termasuk juga seksual functionnya sendiri. Itu. Wah, betul sekali dokter. Apalagi mungkin dengan hal ini juga erat kaitannya kesadaran dari pasien itu sendiri untuk berani untuk check up begitu ya dok ya, bahwa ini
bisa dilanjutkan tidak sekedar dari diskusi saja, tapi nanti berani untuk, karena mungkin banyak juga pasien gagal ginjal dok yang merasa sudah takut duluan nih dok untuk mengecek mungkin kualitas sperma dan seperti itu, karena banyak mungkin di antara pasien yang merasa takut disalahkan begitu, padahal check up itu sendiri juga perlu untuk mencari solusinya ya dok ya, untuk mengetahui juga, mungkin itu juga bisa penting sekali untuk seluruh pasien termasuk juga yang ada di sini begitu. Baik, kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini karena mungkin cukup banyak juga pertanyaannya. Coba tadi ada beberapa pertanyaan juga. Ini yang berkaitan dengan penggunaan obat, begitu ya. Di sini tadi di kolom chat juga ada, apakah ada obat yang menambah gairah seksual untuk pasien HD, begitu. Kemudian ada juga pengenaan obat Viagra bagi pasien gagal ginjal. Mungkin bisa disimpulkan bahwa bagaimana nih dok, ikhtiarnya nih mungkin teman-teman dari pasien cuci darah yang seringkali mungkin ingin memiliki keturunan, sedangkan banyak sekali tawaran program hamil begitu ya dok ya. Nah, bagaimana dokter? Mungkin ada kiat-kiat khusus atau batasan-batasan tertentu untuk kita para pasien untuk tetap bisa berikhtiar tapi juga tetap aman begitu dokter. Oke, kita ada dua hal yang kita harus lihat, istilahnya dua populasi disfungsi seksual. Populasi pria dan populasi wanita. Dua hal ini memiliki kondisi yang berbeda. Ya, kita bicara lagi nomor satu dengan disfungsi seksual pada seorang pria dulu. Ya, pada seorang pria maka yang kita akan berbicara lebih banyak adalah disfungsi ereksi. Ya, disfungsi ereksi itu multifaktorial dan kebanyakan masalahnya lebih ke arah bagaimana gangguan pembuluh darah, bagaimana komorbid diabetesnya, dan juga apakah diperlukan terapi hormonal seperti itu ya, atau Viagra. Nah, memang obat-obat ini menjadi salah satu kita bilang modalitas dalam membantu untuk memperbaiki tadi disfungsi ereksi, dan juga pada beberapa kasus seperti pemberian hormonal replacement seperti testosteron sendiri itu juga bisa meningkatkan libido, energisitas, otot, dan juga lebih energi lah dia. Nah, hal seperti ini juga tapi harus diskusikan dulu dengan dokternya sendiri. Karena Viagra sendiri kita harus diskusikan apakah tepat, karena kita melihat apakah ada gangguan yang juga menghambat pemberian Viagra, dan kita harus diskusikan dengan dokter jantung. Jangan sampai nanti pas kasih Viagra masalah lain yang timbul. Nah, tadi saya lihat ada pertanyaan ya Mbak Catur di chat ya, di Q&A mengenai cara berhubungan seksual pada pasien CAPD atau pasien CKD on HD. Nah, mungkin teman-teman juga memiliki hal yang sama juga. Nah, intinya gini, pada saat Anda akan melakukan hubungan seksual, maka yang kita lihat kalau pasiennya CKD on HD, dia kan punya akses Imino, CDL, itu juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai itu akan menghambat atau merusak fistula atau merusak CDL-nya sendiri sehingga akan mengganggu. Yang kedua bagaimana proses di CAPD. Pada beberapa kasus CAPD memang pada saat seorang pasien itu akan berhubungan seksual, maka cairan atau fluidnya itu dikeluarkan dulu ya. Jadi kalau bisa di antara pokoknya dikeluarkan dulu lah. Ya, artinya jangan sampai pada saat terisi. Ya, karena itu akan menjadi penting, dan jangan sampai nanti dia perutnya penuh ya, jadi lebih nyaman lah seperti itu. Nah, yang populasi pada wanita lebih banyak konsultasinya nanti lebih ke arah bagaimana mengenai mengeluh, contohnya sakit pada saat berhubungan seksual, bagaimana hasrat, dan ini juga penting untuk melakukan edukasi, diskusi dengan dokter untuk melakukan apakah saya perlu terapi hormonal. Karena itu juga akan meningkatkan kembali lagi intimasi ya, intimasi antara suami dan istri. Itu Mbak Catur. Baik, berarti memang sebetulnya tidak menutup kemungkinan ada beberapa langkah yang bisa ditempuh begitu ya dok ya. Kembali lagi tadi dikonsultasikan langsung dengan dokternya, karena tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing begitu ya dok ya. Baik, oke. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan juga, ini kaitannya dengan, ini ada Bapak Imam, dari ini kondisi apa saja yang menyebabkan disfungsi ereksi bagi pasien gagal ginjal? Apakah HB yang rendah atau tensi yang rendah atau tinggi, atau ada faktor lain? Karena tentunya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pasien ya dok ya.
seringkali mungkin ketika HB-nya rendah, jangankan untuk mungkin melakukan hubungan seksual gitu dok, dalam kegiatan sehari-hari pun mungkin juga tidak bersemangat begitu dok. Mungkin ada faktor-faktor tertentu dan mungkin ada tips and triknya mungkin dok begitu yang berkaitan dengan kondisi pasien itu sendiri pada kesehariannya begitu dokter. Ya, faktornya banyak ya, terutama sebenarnya lebih ke arah gangguan pembuluh darah. Jadi aliran pembuluh darah ini pada pria, disfungsi ereksinya terjadi pada gangguan pembuluh darah ke arah arteri atau pembuluh darah yang ke arah penis. Yang kedua adalah bagaimana secara psikologinya pasien. Ya, itu kembali lagi saya sering tekankan. Karena pasien pada saat dia terkena istilahnya atau terdiagnosis penyakit ginjal kronik on dialisis, langsung dia underestimate sendiri. Dan itu menyebabkan dia merasa tidak mampu, padahal tidak seperti itu. Ya, kalau dia mau berbicara dengan baik, maka dengan diskusi dengan teman-temannya atau dengan peer groupnya, dia akan lebih percaya diri lagi. Oh, ternyata dia bisa ya berhubungan dengan seksual. Nah, akhirnya kita bisa menikmati kehidupannya dengan jauh lebih baik. Ya, yang ketiga hormonal. Nah, kalau hormonal sendiri itu memang harus diperiksa. Kalau memang dia hipogonad atau rendah, ya kita harus suntikan replacement-nya, sehingga diharapkan karena hormon itu juga mempengaruhi hasrat untuk melakukan hubungan seksual atau memperbaiki juga hubungan seksual dengan pasangannya sendiri, ya. Nah, yang lain lagi lebih ke arah proses untuk mengontrol bagaimana dialisisnya. Karena pada beberapa laporan dialisis atau hemodialisis yang adekuat, apakah dia CAPD, apakah dia HD, itu juga memegang peranan penting supaya dia lebih berkualitas. Kembali lagi tadi, kualitas hidup juga ditentukan bagaimana dia proses dialisisnya sendiri. Seperti itu Mbak Catur. Jadi banyak hal. HB rendah juga bisa menyebabkan dia gangguan untuk disfungsi ereksi terkait karena proses dia CKD atau gangguan komorbid yang lainnya. Wah, setuju sekali dokter. Jadi memang untuk adekuasi HD itu sendiri ini juga sangat berkaitan begitu ya dok ya, dengan kualitas dari pasien cuci darah itu sendiri, dan tentunya juga berkaitan erat dengan disfungsi seksual begitu ya. Baik, melanjutkan pertanyaan di kolom Q&A dokter. Di sini ada juga yang bertanya masih erat kaitannya ini ya, beberapa tadi banyak yang bertanya tentang mengkonsumsi suplemen begitu ya. Ini ada dari Bapak Sony dari Banyumas, dan juga ada juga ini yang tanya tentang seputar program hamil juga tadi begitu ya dok. Mungkin itu hampir sama dengan tadi. Mungkin ini erat kaitannya dengan bagaimana sebetulnya kalau kita selalu tadi membahas tentang disfungsi seksual utamanya kepada laki-laki. Mungkin bisa dijelaskan kalau perempuan itu sendiri sebetulnya boleh hamil nggak sih dok? Bagaimana resikonya? Atau mungkin bagaimana seputar kehamilan untuk pasien gagal ginjal kronik itu sendiri begitu dokter? Oke, ini juga menjadi hal yang kita bilang harus dibicarakan dengan baik-baik ya. Memang pada perempuan itu memiliki fungsi hormonal yang berbeda. Yang sudah ditanyakan, dokter saya sudah penyakit ginjal kronik tahap akhir atau akan menjalani dialisis, bolehkah saya hamil? Kehamilan sendiri bukan berarti kita bilang tidak boleh, boleh. Tetapi ya akan memiliki konsekuensi medis yang lebih serius, karena satu, resiko terjadinya contohnya preeklamsi ya, istilahnya kita bilang gangguan emergensi pada saat kehamilan itu sangat tinggi sekali. Yang kedua, bayinya mungkin ada jatuh dalam keadaan yang tidak begitu baik dari segi perkembangannya. Yang ketiga, akan membutuhkan biaya dari segi kos, karena pada saat dia hamil dan dia cuci darah dan dia juga penyakit ginjal, maka pasien itu harus menjalani HD. Contohnya dialisis setiap hari agar racunnya tidak lebih dari nilai yang kita upayakan. Contohnya kalau di beberapa laporan di bawah 60 atau di bawah 50 menjadi target utama. Nah, oleh karena itu dia harus dialisis setiap hari. Dan itu akan mengalami konsekuensi sendiri mengenai setiap hari ke rumah sakit, kemudian akan berhubungan dengan biaya juga kalau ada masalah biaya, atau ya mungkin tidak akan didiskusikan lagi dengan jaminan kesehatan nasional kalau dia memakai BPJS sendiri. Jadi hal seperti itu bukan menjadi halangan ya, tapi kita harus bicarakan dulu
resikonya dan juga bagaimana manfaatnya, karena kehamilan sendiri itu menjadi impian setiap wanita, tapi kalau dia membahayakan dirinya sendiri, kami akan lebih menyarankan untuk tidak seperti itu. Jadi memang kembali lagi harus check up ini menjadi suatu kesadaran yang sangat penting ya dokter ya. Karena memang nanti kembali lagi harus ada pemeriksaan lanjutan agar baik itu pasien ataupun pendampingnya ini mengetahui seberapa jauh dia itu bisa hamil atau tidak begitu ya. Baik dari segi fisik maupun psikologisnya juga tentunya begitu ya dokter ya. Baik, melanjutkan beberapa pertanyaan. Mungkin kita satu pertanyaan, baru nanti kita akan ada jeda video, begitu ya dokter ya. Di sini ada juga dari Ibu Lina, ini usianya 33 tahun, hadir di Rumah Sakit Bayangkara, begitu ya, di Sukabumi. Ini bertanya tentang haid begitu, haid rutin dan perempuan yang sudah tidak haid lagi dalam hal seks akan berbeda dok. Dalam artian dalam keinginannya dalam seks, karena saya sering dengar banyak perempuan yang gagal ginjal itu ada yang masih haid dan yang sama sekali tidak haid. Mungkin bisa dijelaskan dokter, maksudnya adalah bahwa kaitannya apakah haid ini menjadi salah satu representasi seksualitas, mungkin begitu ya dok ya, karena mungkin banyak juga pasien yang pada dasarnya mungkin usianya belum terbilang masuk ke usia menopause, ternyata haidnya berkendala. Apakah itu juga berkaitan dengan dari tadi ya, seksual itu sendiri, begitu dokter? Ya, pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik memang sekitar hampir 50% ke atas itu bisa mengalami namanya amenore ya, istilahnya tidak haid lagi. Dan itu juga akan juga berhubungan dengan proses dia berhubungan seksual, karena kan lebih bukan masalah haidnya tapi kenapanya dia tidak haid, berarti kan terkait dengan hormonal, dan hormonal sendiri itulah yang akan mengakibatkan banyak faktor, terutama lebih ke hasrat seksual, kemudian lebih ke arah fungsi dia, fungsi-fungsi dari organ reproduksinya sendiri, termasuk juga untuk masalah di haidnya. Jadi memang ada hubungannya. Oleh karena itu kalau memang diperlukan terapi replacement terkait hal ini, Anda bisa diskusikan dengan dokter, bukan saya ya, bukan ke dokter ginjal, tapi ke dokter kandungan yang lebih kompeten, lebih paham bagaimana siklus seorang wanita, dan itu akan menjadi tambahan apakah perlu diterapi modalitas untuk pemberian obat-obatan atau hormonal terapi. Mungkin itu. Baik, jadi memang terkait hal tersebut ini juga nanti kita harus bergandengan tangan dengan dokter yang dalam hal tersebut begitu ya dok ya, untuk mengetahui lebih dalamnya. Tapi tadi sudah disebutkan oleh dokter dan juga terkait dengan faktor-faktor dan berkaitan dengan yang namanya dialisis. Baik, kita lanjutkan dokter. Ini tadi ada pertanyaan yang cukup menarik juga kaitannya dengan obat yang sering dikonsumsi begitu dokter. Karena tadi ada beberapa pertanyaannya yang sebetulnya kalau disimpulkan kurang lebih ini jawab sama begitu ya dok ya. Dimana kalau untuk obat-obatan yang sering diminum seperti obat tensi dan juga beberapa obat-obatan yang rutin harus diminum oleh pasien gagal ginjal itu, apakah itu akan berpengaruh pada disfungsi seksual ataupun dari tadi faktor kehamilan begitu dokter? Mungkin bisa bantu menjawab, silakan. Sebenarnya sih secara garis besar kita lihat lagi bagaimana proses hal ini kita harus pilah-pilah ya, karena yang utama kita ngobatin diabetes itu menjadi lebih penting. Nah, pada beberapa obat-obatan memang sebagian kecil contohnya tidak begitu banyak responnya ke dalam disfungsi ereksi, disfungsi seksualnya, tapi lebih ke arah kembali lagi penyakit dasarnya tadi, bagaimana mengendalikan penyakit dasarnya sendiri. Ya, bagaimana diabetesnya, bagaimana dialisisnya, apakah sudah dikuat. Nah, apakah ada obat-obatan yang akan juga meningkatkan? Ya, tadi saya bilang, apakah perlu pemberian terapi hormonal, kemudian bagaimana dialisisnya sendiri, itu menjadi penting sekali. Ada obat-obatan yang kita bilang ada obat jantung juga bisa mempengaruhi disfungsi seksualitas, tapi kan kita nggak bisa stop itu ya, karena itu juga sangat penting atau sangat krusial, karena buat kita, kalau kita lakukan pemberian obat itu kita harus lihat lagi kalau memang efeknya besar ya kita harus switch ke yang lainnya. Hal seperti itu mungkin bisa diskusikan lagi dengan dokternya sendiri. Dokter, saya mengalami hal seperti ini, apakah ada obat-obatan yang kita bisa bukan di drop out ya, tapi kita ubah ke yang lain seperti itu. Dan itu butuh diskusi yang mendalam ya, karena hal seperti itu sangat-sangat butuh evaluasi secara detail.
Baik, jadi sebetulnya pada dasarnya memang kalau obat-obat yang pada dasarnya memang sudah diresepkan dan itu berkaitan dengan organ-organ vital lainnya Ya, tentunya tidak bisa begitu saja langsung di-stop gitu ya dok ya. betul, betul, Karena betul. tentunya itu juga nanti ketika organ yang lainnya berkendala pun justru nanti tentunya untuk di seksualitas pun juga akan berpengaruh begitu ya dokter ya. Baik, jadi tadi kembali lagi memang konsultasi berkelanjutan ini juga menjadi hal penting begitu ya dok ya. Ini mungkin kaitannya dengan makanan atau apa yang perlu dikonsumsi begitu dokter yang berkaitan dengan pasien gagal ginjal kronik itu sendiri dan berkaitan dengan ya, seksualitas seperti mungkin kalau orang awam begitu ya dok ya ada beberapa sayuran yang dianjurkan atau mungkin beberapa minuman begitu dok atau suplemen begitu mungkin ada beberapa hal yang mungkin spesifik untuk para pasien begitu dokter yang kiranya mungkin aman dan relatif lebih bisa dicoba begitu untuk para pasien untuk yang kaitannya dengan seksualitas begitu dokter. Wah, makanan sebenarnya tidak ada yang spesifik ya untuk mengenai bagaimana akan memperbaiki fungsi seksualitas apa tidak. Memang yang malah berhubungan malah dengan makanan akan membantu sebenarnya. Ya banyak hal. Karena kan makanan itu lebih ke arah happiness ya. Kalau kalau dia makannya tidak happy, berarti kembali lagi. Contohnya nih, pas seorang pasien dia dialisisnya nggak adekuat atau dia depresi, dia mau makan pun pasti udah susah. Ya. Nah, pada beberapa hal-hal seperti coklat lah, ya itu juga bisa meningkatkan seksual potensinya itu juga bisa. Ya, kembali coklatnya bukan banyak makan coklat ya, tapi istilahnya secara spesifik tidak ada yang kita bilang ada yang menghambat secara spesifik ya, tidak ada yang menghambat dan juga semua makanan itu juga baik juga untuk kesehatan dia dan juga baik juga pada saat dia akan atau berhubungan dengan seksualitasnya dia. Jadi buat saya tidak ada intervensi atau tidak ada tambahan mesti makan A atau mesti makan B supaya dia lebih strong ya, karena tingkat seksualitas itu tidak hanya dari sisi itu saja, karena paling besar pengaruhnya lebih ke arah bagaimana mindsetnya seorang pasien dalam dirinya sendiri. Itu paling penting, itu jauh lebih yang sering terpengaruhi dari sisi itu. Wah, betul sekali. Jadi memang dari psikologis tadi ya dok ya, kembali lagi psikologis itu juga sangat penting dan kembali lagi mungkin lebih kepada pembatasannya sendiri begitu. Dari masing-masing pasien biasanya sudah memiliki seperti batasnya begitu. Ibaratnya satu pasien dengan pasien lain pun terkadang memang berbeda begitu ya dok ya. Ya, Baik. Dan tadi juga erat kaitannya dengan yang dokter sampaikan di awal mengenai hormon begitu ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi dokter karena di sini mungkin banyak sekali yang bertanya terkait dengan bagaimana pengobatannya, faktornya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dok tentang hormon itu sendiri yang berpengaruh pada disfungsi seksual ataupun baik itu kehamilan begitu dokter. Mungkin bisa menambahkan terkait dengan hormon itu sendiri bagaimana kaitannya dengan disfungsi seksual ataupun seksualitas dan penyakit gagal ginjal kronik begitu dokter. ya, jadi hormon yang terganggu itu kita bilang namanya hipogonad ya, hipogonadism istilahnya. Jadi itu ada hormon yang paling sering tuh testosteron, ada namanya peningkatan prolaktin. Jadi yang paling penting bahwa gangguan hormonal sendiri bisa berakibat adanya penurunan kualitas hidupnya sendiri dia. Kita contoh pasien ini bukan dialisis tapi seorang wanita usianya 70 tahun di mana ada gangguan juga karena proses menopause-nya sendiri. Itu juga akan mempengaruhi juga gimana seksual kualitas seksualnya dia sendiri. Jadi kalau kita bilang berbicara dengan pasien CKD atau pasien PGK sendiri, maka dia juga akan mempengaruhi hipogonad atau kita bilang gangguan hormonal testosteron, prolaktin dan teman-temannya sendiri. Sehingga sexual dysfunction juga ada, kualitas hidupnya juga akan lebih turun, muscle strain kekuatan ostotnya juga akan turun. Ada hubungannya juga dengan gangguan tulang, kemudian anemia. Jadi kita bilang bahwa kalau pasien transplant maka gangguan hormonalnya akan jauh lebih tidak terlalu besar sehingga kualitas hidupnya juga akan jauh lebih baik. Tapi kembali lagi, berarti yang HD dan PD bagaimana? Nah, kalau HD dan PD lebih ke arah bagaimana dia mengenai adekuasi dialisisnya sendiri. Bagus tidak? Bagaimana kecukupan gizinya sendiri? Karena kalau dia cukup gizi, adekuasinya bagus, dan mindsetnya tetap baik, maka
tadi mengenai masalah seksualitas akan jauh lebih tidak begitu menjadi masalah mengenai hubungannya sendiri. Ada laporan ya Mbak Catur bahwa pasiennya dialisisnya adekuat, maka kejadian disfungsi seksual itu jauh lebih menurun dibanding yang HD-nya atau CAPD-nya yang standar atau biasa-biasa saja atau mungkin tidak begitu baik. Jadi itu penting sekali mengenai bagaimana kita berhadapan atau bertanggung jawab ya terhadap pilihan modalitas terapi kita sendiri. Jadi itu hormonal itu memiliki peranan penting dan ada hubungannya dan itu besar. Wah, betul sekali dokter. Karena memang tadi sudah ditekankan dari awal ya dok ya, bahwa adekuasi dialisis itu sangat penting sekali. Jadi sebetulnya ya kembali lagi terapi pokoknya dulu yang memang harus diperbaiki begitu ya dok ya. Jangan sampai HD-nya sendiri tidak berkualitas sehingga tentunya berkaitan erat dengan seksualitas juga begitu ya dok ya. Terkait dengan hal tersebut kita lanjutkan juga pertanyaannya begitu ya. Di sini ada beberapa. Ini coba kami bacakan. Di sini ada, selamat pagi dok, saya Freddy, pasien CAPD. Mau tanya, saya pernah konsul ke dokter SPOG dok untuk program kehamilan. Cuma kalau dokternya ragu kasih obat ke saya dok, karena saya beritahu kalau saya gagal ginjal kronik. Apa saya bisa minum obat program dari beliau atau tidak? Ada efek burukkah atau tidak? Begitu ya. Jadi tadi kaitannya dengan obat-obatan begitu dokter. Mungkin ada hal yang bisa dijawab. Silakan, tadi memang dokter. kalau kita berbicara mengenai pasien ginjal yang akan menjalani kehamilan, yang perlu tekankan bahwa kehamilan sendiri itu memiliki risiko terhadap tubuh si ibu, ya. Hipertensinya menjadi nggak terkendali dan itu akan mengakibatkan risiko yang lebih besar lagi untuk ibunya sendiri. Dan buat saya sih itu sangat riskan dan kita pun akan berdiskusinya tuh nggak bilang nggak boleh, tapi kita harus utarakan bahwa hal-hal seperti itu yang ibu akan hadapi, risiko cuci darah seumur hidup setiap hari, kemudian belum lagi angka kegagalannya, istilahnya angka kejadian abortusnya akan juga lebih tinggi dan terutama adalah membahayakan si ibu. Itu yang kita harus bicarakan dan dengan suaminya tentunya. Kalau mereka siap dengan segala risiko, ya kita akan dampingi, ya bukan dilepaskan tapi kita akan dampingi, kita akan diskusikan dengan dokter obgynnya biar istilahnya satu sepemahaman sehingga nanti pada saat tiba-tiba ada suatu hal terjadi kita bisa lakukan intervensi dan pasien juga sudah mengetahui resiko apa yang dia akan hadapi. Bisa ya. Saya pernah pengalaman memiliki pasien dialisis yang hamil. Dia waktu itu sedang cuci darah. Sama-sama kita memutuskan, sama kita diskusi dengan orang tuanya, dengan dengan suaminya. Dan pada saat kita lihat cek lagi tiap 2 bulan kita lihat bagaimana kesejahteraan janinnya. Akhirnya pasiennya bayinya tidak begitu kuat ya, usia 33 minggu janinnya tidak ada. Tapi keluarga sudah berusaha dan dia sudah tahu bahwa risiko itu akan dihadapi. Jadi memang harus diskusi ya, karena ini masalahnya lebih ke etik ya, antara kita mau menggugurkan kehamilan pasien dengan pasien dialisis padahal usia kehamilannya masih muda, ibu janin masih hidup, itu juga masalah etis juga. Jadi kita perlu diskusi banget sama keluarga dan sepemahaman lah Mbak Catur. Memang kembali lagi diskusi keluarga ataupun dari dokter langsung yang menangani terkait hal tersebut ini juga sangat penting begitu ya dok ya. Dan sebetulnya yang jelas dokter di sini menekankan bahwa tidak menutup kemungkinan itu bisa saja begitu selagi kita tetap berikhtiar begitu ya dok ya. Karena di sini ternyata iya betul sekali. Dan terkait hal tersebut ini juga ada beberapa, di sini ada Dokter Megawati Wijaya juga. Terima kasih dokter juga ikut hadir di sini ya. Di sini menanyakan kaitannya dengan yang hampir sama ya tadi tentang makanan begitu. Ada kiat-kiat khusus tentang bagaimana untuk meningkatkan seksualitas. Mungkin nanti kaitannya ini ada beberapa hal yang bisa ditambahkan begitu ya dok ya. Ini tadi sudah beberapa terjawab. Nanti mungkin kalau ada yang mungkin tadi tertinggal untuk jawabannya, nanti bisa disimak kembali video kita, nanti akan ada di Facebook dan juga di sosial media kita di YouTube juga begitu ya dokter ya. Mungkin saya menambahkan kaitannya dengan pertanyaan ini, selain tadi dari segi makanan, pola hidup atau adekuasi dari hemodialisis itu sendiri begitu ya,
Mungkin dari segi seperti olahraga atau aktivitasnya begitu dokter, itu bagaimana dokter dengan pasien gagal ginjal kronik begitu dok? Karena mengingat kesehatan dari olahraga ataupun aktivitasnya juga sangat penting begitu ya dok. Bagaimana dengan mereka yang mengidap gagal ginjal kronik begitu dokter? Ya, setuju Mbak Catur bahwa tadi saya mau tambahin tadi olahraga tuh tadi. Jadi olahraga pada pasien ginjal, non ginjal pun itu penting. Dan itu juga meningkatkan tingkat fit ya, tingkat kekuatan tubuh seorang pasien. Dan endorfin keluar pada olahraga dan itu akan timbul happiness. Happiness akan menimbulkan rasa positif, positif akan menimbulkan rasa lebih nyaman dan pada saat dia berlari atau olahraga bersama-sama bisa meningkatkan rasa intimasi ya, rasa nyaman, ya hubungan seksual akan jauh lebih baik. Olahraga juga bisa meningkatkan tingkat kita bilang menurunkan disfungsi seksualitas pada seorang pasien-pasien dengan dialisis dan juga non dialisis. Jadi buat saya itu olahraga menjadi penting. Itu juga tambahan Mbak Catur. Di luar obat-obatan ya. Iya. Berarti memang dari pola dari baik itu berkegiatan ataupun olahraga sendiri itu juga menjadi hal penting juga begitu ya dok ya. Bukan berarti ketika teman-teman sudah gagal ginjal lantas tidak boleh melakukan aktivitas olahraga begitu ya dok, karena tentunya banyak sekali nih pilihan olahraga yang bisa dipilih untuk teman-teman yang sudah mengidap atau harus cuci darah ataupun terapi-terapi yang lainnya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, dokter, ini ada pertanyaan menarik juga seputar ketika transplantasi ini dari Bapak Anoni juga, begitu ya, dan mungkin ini mewakili beberapa pertanyaan lainnya. Saya singkat saja di sini pertanyaannya, jika seseorang mungkin mendonorkan ginjalnya, sedangkan mungkin yang mendonorkan ini adalah pasangannya sendiri, apakah ketika sudah memberikan ginjalnya ini akan berpengaruh kepada si pendonornya sendiri begitu dokter? Bagaimana kaitannya? Harapannya mungkin pasangannya agar lebih fit, tapi justru apakah berpengaruh kepada yang memberikan ginjalnya begitu dokter? Bagaimana dokter? Silakan. Ya, seorang suami istri contohnya prianya mengalami penyakit ginjal kronik tahap akhir dan kemudian melakukan transplantasi ginjal, dia menerima donor dari istrinya, maka sang suami akan lebih dari segi kualitas hidupnya akan jauh lebih baik dan juga hormonalnya akan berbaik lagi, walaupun memang ada laporan-laporan mengenai bagaimana gangguan hormonal pada pasien transplant, tapi kebanyakan itu jauh lebih membaik ya dari segi penurunan fungsi seksualitas sendiri, disfungsinya akan jauh lebih menurun sehingga dia baik lah. Nah, pada seorang wanita sebenarnya tidak ada masalah ya, kan ginjalnya juga baik dan normal fungsinya, kecuali kalau dia didonorkan dalam fungsi ginjal yang buruk, dan itu juga tidak akan dibolehkan oleh kami untuk di dokternya sendiri, bahwa syarat untuk donor adalah ginjalnya sehat dan keadaan tubuhnya juga sehat. Diabetes, hipertensi itu juga akan dilihat lagi. Jadi dua-duanya akan mendapatkan hal yang baik ya, bisa mendapatkan anak dan juga suami dan istrinya juga dapat meningkatkan kualitas hidupnya secara bersama-sama. Mungkin sebagai contoh dari Pak Tony Samosir ya, yang sudah transplant ya, mungkin bisa ceritakan bagaimana pengalamannya dari sisi dia sendiri, dan itu menjadi, kita bilang bisa menjadi jawaban untuk bagaimana teman-teman yang bertanya mengenai hal ini. Mungkin itu. Baik dokter. Jadi memang kembali lagi, memang biasanya untuk pra-transplant itu sendiri memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan, dan tentunya bukan berarti ketika memberikan ginjalnya itu justru malah ada disfungsi seksual begitu ya dok ya, karena tentunya semuanya sudah dipertimbangkan jauh-jauh hari ketika ingin mentransplantasikan ginjalnya begitu. Jadi tentunya kembali lagi seperti yang sudah disampaikan dokter Doni dari awal, bahwa memang untuk pengecekan lebih lanjut ini sangat penting, karena berkaitan juga pasca transplantasi ini jangan sampai justru pendonornya ini justru memiliki beberapa kendala ataupun gangguan kesehatan, begitu ya dokter ya. Ya. Tidak terasa dokter sudah 1 jam berlalu, sangat seru sekali ya dok ya, karena pertanyaan cukup banyak. Mohon maaf ini mungkin banyak pertanyaan yang belum sempat terbacakan begitu ya. Nanti mungkin kita bisa melanjutkan diskusi kita di lain kesempatan, atau jika ingin melanjutkan diskusinya di sosial media kita juga bisa ya dok ya. Nanti mungkin bisa mampir ke Facebook, Instagram, atau YouTube kita. Nanti mungkin dokter bisa membantu menjawab juga di sana begitu. Namun
sebelum kita akhiri diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini, dokter, mungkin bisa bantu disimpulkan, dokter, tentang kaitannya seksualitas dan penyakit ginjal kronik itu sendiri, agar teman-teman yang mungkin baru bergabung begitu ya, bisa menangkap apa saja sih yang kaitannya dengan seksualitas dan penyakit ginjal kronik yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan kualitas hidup pasien cuci darah itu sendiri. Begitu, dokter. Silakan. Ya, terima kasih untuk diskusinya, bahwa pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik, angka atau kita bilang jumlah keluhan mengenai disfungsi seksual sangat tinggi sekali. Tapi dengan kerjasama, dengan segala upaya dari sisi kedokteran dan juga dari sisi pasien yang menderita juga bisa mendiskusikan dengan baik, dan hal ini juga bisa diselesaikan dengan hasil memuaskan. Banyak bertanya dan juga selalu berbicara kepada dokter nefronya, juga mungkin berbicara dengan dokter kalau perempuan dokter kandungannya, apakah perlu terapi tambahan, dan kembali lagi terapinya bisa juga dengan hormonal, dialisis yang adekuat, olahraga, dan selalu berpikir yang lebih baik dan juga positif, dan itu juga akan menggambarkan bagaimana kehidupan atau kualitas hidup seorang pasien cuci darah yang jauh lebih baik. Dari saya sekian, Mbak Catur, semoga diskusi kita bisa membuat atau berdampak kepada semua pasien-pasien yang ada. Terima kasih banyak.